Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aldo Duyuda dari kelas 3J PJKR. NPM 195204110. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian motivasi belajar siswa. Kata motivasi diambil dari bahasa Latin mover, yang artinya dorongan dari diri sendiri untuk mencapai sesuatu yang dikehendaki. Motivasi belajar siswa artinya dorongan dari diri siswa untuk mencapai tujuan belajar, misalnya pemahaman materi atau pengembangan belajar. Dengan adanya motivasi, siswa akan senantiasa semangat untuk terus belajar tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Selanjutnya, jenis-jenis motivasi belajar. Yang pertama, motivasi belajar intrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari diri siswa sendiri untuk belajar. Motivasi ini bisa dipengaruhi oleh keinginan siswa untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu. Misalnya, berprestasi, masuk sekolah favorit, masuk perguruan tinggi favorit, dan membanggakan orang tua. Yang kedua, motivasi belajar ekstrinsik. Motivasi ini adalah motivasi yang berasal dari luar, misalnya lingkungan. Contoh motivasi ini adalah iming-iming hadiah dari orang tua jika dia berprestasi, mengikuti saran atau nasihat dari guru dan sebagainya. Adapun cara meningkatkannya sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan metode pembelajaran yang tepat dan beragam. Cara meningkatkan motivasi belajar siswa bisa dengan meragamkan metode pembelajaran. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan kebosanan siswa saat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, menjadikan siswa sebagai peserta didik yang aktif. Cara ini adalah dengan membuat siswa menjadi aktif di kelas. Keaktifan siswa bisa mendorong dirinya untuk terus belajar dan semangat dalam memecahkan sesuatu permasalahan. Yang ketiga, memanfaatkan media seoptimal mungkin. Bapak Ibu bisa memanfaatkan media sebagai salah satu cara meningkatkan motivasi belajar siswa. Melalui media, siswa bisa mendapatkan hal baru yang belum pernah mereka dapatkan sebelumnya. Contohnya, menampilkan visualisasi pembelajaran yang sedang berlangsung. Melalui visualisasi, siswa bisa lebih mudah memahami suatu materi. Jika mereka paham, pasti mereka akan semangat dan termotivasi untuk terus belajar. Yang keempat, menciptakan kompetisi. Kompetisi atau persaingan yang terjadi selama pembelajaran ternyata bisa menumbuhkan motivasi tersendiri bagi siswa. Melalui kompetisi, mereka akan saling membuktikan bahwa merekalah yang terbaik. Agar menjadi yang terbaik, siswa dituntut untuk terus belajar. Kondisi inilah yang nantinya bisa meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang kelima, mengadakan evaluasi secara berkala. Evaluasi merupakan salah satu cara guru untuk mengukur kompetensi siswanya. Melalui evaluasi, Bapak Ibu bisa mengukur keefektifan pembelajaran yang telah dilakukan. Jika hasil evaluasi selalu menunjukkan hasil yang baik, maka bisa disimpulkan bahwa sebagian besar siswa memiliki motivasi belajar yang cukup besar. Contohnya adalah dengan membuat penilaian terkait aktivitas siswa, misalnya tugas dan kuis. Dan yang keenam,
sampaikan motivasi secara langsung. Salah satu cara meningkatkan motivasi siswa adalah dengan memberinya motivasi pada poin-poin sebelumnya. Motivasi yang Bapak Ibu berikan adalah motivasi tidak langsung. Nah, ternyata Bapak Ibu juga bisa memberikan siswa motivasi secara langsung, yaitu dengan menceritakan kisah sukses Bapak Ibu atau tokoh-tokoh lainnya. Dan yang terakhir, ketujuh, dermawan akan pujian. Pujian merupakan ucapan yang bisa memberikan sentuhan positif secara verbal. Melalui pujian, seorang akan merasa dihargai, begitu juga dengan para peserta didik. Contohnya, Bapak Ibu bisa memberikan apresiasi berupa pujian pada siswa yang berhasil menyelesaikan tugas dengan baik. Dengan demikian, siswa tersebut akan terus termotivasi untuk menjadi yang terbaik di hadapan gurunya. Untuk siswa yang tidak menyukai pujian, Bapak Ibu bisa menyisatinya dengan reward yang lain. Nama saya Yusef Mayudin, MPM 19520-186. Di sini saya akan menjelaskan poin motivasi belajar siswa. Yang pertama, motivasi tumbuh dan berkembang dalam diri seorang secara umum dengan jalan sebagai berikut. A. Datang dalam diri individu itu sendiri atau disebut motivasi intrinsik dalam kurung motivasi belajar intrinsik. B. Datang dari lingkungan atau disebut motivasi ekstrinsik dalam kurung motivasi belajar intrinsik. 2. Motivasi intrinsik motivasi belajar ekstrinsik. Yang pertama, jenis motivasi ini timbul akibat pengaruh dari luar individu. Apakah karena ajakan, suruhan, atau paksaan dari orang lain, sehingga dengan kondisi yang demikian akhirnya ia mau belajar. Motivasi belajar intrinsik dapat digolongkan antara lain. 1. Belajar demi memenuhi kewajiban. 2. Belajar demi menghindari hukuman. 3. Belajar demi memperoleh hadiah materi yang dijanjikan. 3. Belajar demi memperoleh hadiah materi yang dijanjikan. 4. Belajar demi meningkatkan gengsi sosial. 5. Belajar demi memperoleh pujian dari orang yang penting atau guru dan orang tua. 6. Belajar demi tuntutan jabatan yang ingin dipegang atau demi memenuhi persyaratan kenaikan jenjang atau golongan administrasi. Berdasarkan sumber dan proses perkembangannya, maka motivasi atau motif menurut Abin Samsudin Makmun dapat digolongkan menjadi dua, yaitu 1. Motif primer dalam kurung primary motif atau motif dasar dalam kurung basic motif, menunjukkan pada motif yang tidak dipelajari. Motif ini sering juga disebut dengan istilah dorongan dalam kurung drive. Dan golongan motif ini pun dibedakan lagi ke dalam 1. Dorongan fisiologis dalam kurung primary motif yang bersumber pada kebutuhan organis dalam kurung organis need, yang mencakup antara lain 1. Lapar. 2. Haus. 3. Seks. Kegiatan pernapasan dan istirahat. 2. Dorongan umum dalam kurung Morgin general drift, dan motif darurat Wood
emergence motif, termasuk di dalamnya dorongan kasih sayang, takut, kekaguman, dan rasa ingin tahu. Menurut Wes Winkel dalam kurung 1983-27, motivasi belajar siswa merupakan faktor fiksi yang bersifat non-intelektual. Peranannya yang khas adalah gairah atau semangat belajar, sehingga seorang siswa yang bermotivasi kuat, dia akan mempunyai banyak energi untuk melakukan kegiatan belajar. Perkenalkan, nama saya Suci Laila Syifa dengan NPM 195200061. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang bentuk dan cara untuk menemukan motivasi dalam kegiatan belajar di sekolah. Motivasi sendiri bagi pelajar dapat mengembangkan aktivitas dan inisiatif dan dapat mengarahkan dan memelihara ketekunan dalam melakukan kegiatan belajar. Poin pertama, memberi angka kepada siswa. Nah, angka tersendiri merupakan simbol dari nilai kegiatan belajarnya. Banyak siswa yang belajar untuk mendapatkan nilai yang baik, sehingga siswa biasanya mengejar nilai-nilai ulangan, nilai-nilai raport untuk mencapai nilai terbaik. Dan itu merupakan motivasi yang kuat bagi perkembangan pembelajaran siswa. Poin kedua yaitu memberi hadiah. Hadiah juga dapat dikatakan sebagai memberi motivasi karena hadiah tersendiri itu merupakan sesuatu hal yang menarik bagi siswa. Yang ketiga ada saingan atau kompetisi. Saingan atau kompetisi dapat digunakan sebagai alat motivasi belajar bagi siswa. Persaingan sendiri dapat berupa persaingan individu ataupun kelompok, dan itu dapat meningkatkan prestasi belajar pada siswa. Poin keempat ada mengetahui hasil. Dengan mengetahui hasil belajar siswa, itu akan mendorong siswa untuk lebih giat lagi. Semakin mengetahui hasil dari belajarnya yang meningkat, maka motivasi untuk belajar akan terus meningkat. Poin kelima yaitu pujian. Apabila ada siswa yang sukses atau berhasil menyelesaikan tugas dengan baik, perlu diberikan pujian. Oleh karena itu, supaya pujian ini merupakan motivasi, harus memberikan suasana yang menyenangkan dan mempertinggi gairah belajar, sekaligus akan membangkitkan harga diri. 4 faktor yang mempengaruhi motivasi belajar terhadap siswa dan berbagai macam. Menurut Dimyati dan Mujiono tahun 2004 ayat 89. Poin pertama ada cita-cita atau aspirasi siswa. Motivasi belajar tampak pada keinginan anak sejak kecil. Berhasil mencapai keinginan tersebut, menemukan sebuah kemampuan bergiat untuk mencapai cita-cita tersebut dalam kehidupan. Dari segi emansipasi kemandirian, keinginan yang terpuaskan dapat membesarkan kemauan dan semangat belajar. Dari segi pembelajaran, penguatan dengan hadiah atau juga hukuman akan dapat mengubah keinginan menjadi kemauan, dan kemudian kemauan menjadi cita-cita. Lalu poin selanjutnya ada kemampuan siswa. Keinginan seorang anak perlu dibarengi dengan kemampuan atau kecakapan mencapainya. Kemampuan akan memperkuat motivasi anak untuk melaksanakan tugas-tugas perkembangan. Poin ketiga ada kondisi siswa. Kondisi siswa itu meliputi kondisi jasmani, rohani yang sangat mempengaruhi motivasi belajar. Poin keempat ada kondisi lingkungan siswa. Lingkungan siswa dapat berupa lingkungan alam, lingkungan tempat tinggal, pergaulan sebaya, kehidupan masyarakat. Dengan kondisi lingkungan tersebut yang aman, tentram, tertib, dan indah, maka semangat dan motivasi belajar dapat diperkuat. Poin kelima ada unsur-unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran. Nah, siswa memiliki perasaan, perhatian, kemauan, ingatan, pikiran yang mengalami perubahan berkat pengalaman hidup.
pengalaman dengan teman sebayanya berpengaruh pada motivasi dan perilaku belajar. Poin keenam ada upaya guru untuk membelajarkan siswa. Guru adalah seorang pendidik profesional. Ia bergaul setiap hari dengan puluhan atau ratusan siswa. Dia juga bisa memilah dan memilih hal-hal yang baik. Partisipasi dan teladan memilih perilaku yang baik tersebut sudah merupakan upaya membelajarkan dan memotivasikan siswa. Poin selanjutnya ada fungsi motivasi belajar. Menurut Omar Hamalik tahun 1992, ada 3 fungsi motivasi. Yang pertama adalah mendorong manusia untuk berbuat. Jadi, sebagai penggerak atau motor yang melepaskan energi, motivasi dalam hal ini merupakan langkah penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan. Poin kedua, menentukan arah perbuatan, yakni keadaan tujuan yang hendak dicapai. Dengan demikian, motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuan. Poin ketiga, menyelesaikan perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan yang harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan, dengan menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan motivasi siswa. Menurut Kompri, mengatakan bahwa dalam proses pembelajaran motivasi baik bagi guru dan siswa adalah sangat penting. Mengapa? Karena untuk mencapai keberhasilan yang diharapkan. Pentingnya motivasi bagi guru adalah 1. Membangkitkan, meningkatkan, memelihara semangat siswa untuk belajar sampai berhasil. Kedua, mengetahui dan memahami keberagaman motivasi yang ada di kelas. Ketiga, meningkatkan dan menyadarkan guru untuk memilih keberagaman peran seperti sebagai penasehat, fasilitator, teman diskusi, atau pendidik. Kemudian, teori dan prinsip motivasi siswa. Dari berbagai teori motivasi berkembang, Keller telah menyusun seperangkat prinsip-prinsip motivasi yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran, atau yang disebut sebagai model attention atau perhatian, relevan atau relevansi, confident atau percaya diri, dan satisfaction atau kepuasan. Motivasi memiliki kedudukan yang penting dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Munculnya motivasi tidak semata-mata dari siswa sendiri, tapi guru harus melibatkan diri untuk memotivasi belajar siswa. Adanya motivasi akan memberikan semangat sehingga siswa akan mengetahui arah belajarnya. Motivasi belajar dapat muncul apabila siswa memiliki keinginan untuk belajar. Oleh karena itu, motivasi baik ekstrinsik harus ada pada diri siswa, sehingga tujuan pembelajaran yang sudah dirumuskan dapat tercapai secara optimal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.